Anda kembali di Ayus Malam pemirsa, Presiden RI Joko Widodo meresmikan proyek pembangkit listrik tenaga surya terapung atau floating solar di Waduk Cirata, Purwakarta, Jawa Barat, Kamis pagi. PLTS Terapung Cirata ini merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dan menghasilkan listrik untuk disalurkan ke 50.000 rumah lebih. Dengan didampingi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif serta Menteri BUMN Erick Thohir, Presiden Jokowi meresmikan PLTS Terapung di Waduk Cirata, Purwakarta, Jawa Barat. Proyek PLTS berkapasitas 192 MW ini dibangun di lahan 200 hektar. Proyek ini merupakan bentuk kerjasama antara PLN, perusahaan asal Uni Emirat Arab. PLTS diklaim akan memberikan kontribusi penambahan energi baru terbarukan sebagai wujud kepedulian negara terhadap lingkungan. Presiden Jokowi menyebut PLTS Cirata ini yang terbesar di Asia Tenggara. PLTS pembangkit listrik tenaga surya 192 MW yang ini merupakan pembangkit listrik tenaga surya yang floating yang terbesar di Asia Tenggara. Saya kira setelah memulai ini nanti tadi saya sudah bicara juga dengan Menteri Dr. Tani dari UID bahwa ini akan ditingkatkan lagi mungkin di angka kurang lebih 500 MW. Usai diberhentikan dari Ketua MK, Anwar Usman tak tinggal diam. Anwar Usman mengungkit sejumlah putusan perkara MK yang dinilai syarat kepentingan di era Jimli Asyidiki hingga Saldi Isra. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman melancarkan serangan balik usai diberhentikan Majelis Kehormatan MK karena diduga terlibat konflik kepentingan dalam memutus perkara terkait batas usia minimal Capres-Cawapres. Anwar Usman mengungkit perkara-perkara MK terdahulu yang dinilai terdapat isu konflik kepentingan dari para hakim MK pemutus perkara, termasuk era Jimli Asyidik dan Saldi Isra. Terkait dengan isu konflik kepentingan, konflik of interest, sejak era kepemimpinan Profesor Jimli Asyidiki dalam putusan nomor 004 garis miring PUU garis datar 1 garis miring 2003, kemudian putusan nomor 066 garis miring PUU garis datar 2 garis miring 2004, kemudian putusan nomor 5 garis miring PUU garis miring 4 garis miring 2006 yang membatalkan pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim konstitusi. Jadi sejak zaman Prof. Jimli. Sebelumnya Majelis Kehormatan MK yang dipimpin oleh Jimli Asyidik memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Langkah itu diambil karena Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat dalam memutus perkara nomor 90 terkait batas usia Capres-Cawapres. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Putusan Anwar Usman dalam batas usia Capres-Cawapres dinilai menguntungkan kemenakannya Gibran Rakabuming Raka untuk ikut meramaikan pemilu 2024 sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Tim Liputan iNews melaporkan. Dukungan kepada bakal calon presiden yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, terus mengalir. Kelompok relawan yang mengatasnamakan diri Ganjarian Spartan Ganjar Pranowo menggelar silaturahmi dengan Ganjar Pranowo di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Kelompok relawan Ganjar Pranowo yang mengatasnamakan diri Ganjarian Spartan Ganjar Pranowo menggelar silaturahmi dengan baca pres Partai Perindo Ganjar Pranowo di Desa Araskabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam silaturahmi tersebut, relawan Ganjarian Spartan menyatakan siap memenangkan Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Hal itu pun disambut baik oleh Ganjar dengan memenuhi undangan di markas posko pemenangan. Dalam pertemuan itu, Ganjar menyerukan untuk bekerja secara efektif dalam pemenangan, mengingat waktu pencoblosan tinggal beberapa bulan ke depan dan sudah waktunya menyiapkan seluruh struktur dan gerakan. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menyebut banyak kelompok relawan yang lahir secara organik untuk mendukungnya. Maka ia pun merencanakan untuk bisa melakukan pertemuan dan konsolidasi di seluruh Indonesia. Ya, selama perjalanan beberapa hari terakhir saya ke Lampung, ke Ganjar juga merasa terharu dan menyampaikan terima kasih atas semangat dan dedikasi para relawan. Ia juga berpesan kepada semua relawan untuk bisa menjaga sikap yang baik dan sportif. Jangan sampai menimbulkan perpecahan dan menyebarkan hoaks. Usai menghadiri silaturahmi relawan Ganjarian Spartan Ganjar Pranowo, rombongan baca pres Ganjar Pranowo kemudian bergerak ke Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batangkuis, guna menghadiri gebyar budaya dan penyerahan bantuan gamelan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Memperingati hari ulang tahunnya yang ke-34, MNC Group melalui MNC Peduli menyelenggarakan penataan lingkungan warga di wilayah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kegiatan yang berkolaborasi dengan Kelurahan Kebonjeruk ini melibatkan karyawan MNC Group dan warga sekitar. Ketua Pelaksana HUT ke-34 MNC Group Valencia Tanusudibyo bersama Lurah Kebonjeruk Ahmad Mawardi menggambar mural di tembok di Jalan Sitrun, Kebonjeruk, Jakarta Barat. 27 mural digambar di tembok sepanjang 70 meter. Selain itu juga dilakukan pengecatan trotoar dan penanaman 500 bibit pohon. Untuk kegiatan ini sebenarnya kita rangkaian tidak hanya hari ini, kita mulai dari tanggal 1 November hingga hari ini sampai nanti puncak acara tanggal 18 November. Jadi kita di sini untuk acara kegiatannya pun melibatkan dengan beberapa karyawan, hampir seluruh karyawan juga kita libatkan di sini. Saya berharap jangan hanya MNC Group saja yang bisa lakukan seperti ini. Jadi semua sektor swasta yang ada khususnya di wilayah Kelurahan Kebonjeruk bisa berkontribusi dan berkolaborasi dengan pemerintah setempat untuk menata kawasan yang sedang digalakkan oleh Pak PJ Gubernur. Kegiatan ini disambut antusias oleh para peserta, selain meramal mereka sekaligus bisa menjaga dan mempercantik lingkungan sekitar. Jujur, ini hal yang pertama yang pernah saya lakukan ya. Pertama saya pikir tuh kayak susah gitu ya. Ternyata pas dilakukan mudah dan ternyata hasilnya cantik banget sih. Rangkaian kegiatan ulang tahun ke-34 MNC Group yang telah dimulai sejak awal November 2023 ini juga dilaksanakan di sejumlah titik lainnya di Jakarta. Dari Jakarta, Widya Bayujati, Dipo Andi Muharram, iNews melaporkan.